Di bawah langit Kebumen yang hangat, perjalanan literasi saya bermula dari sesuatu yang sederhana, sepotong gula Jawa. Sejak kecil, saya gemar mencicipi gula Jawa dari berbagai desa. Ada yang manis lembut, ada yang sedikit pahit dengan aroma karamel yang menggoda, dan ada pula yang terasa gurih dengan sentuhan asap samar. Rasa-rasa itu membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri saya. Sebuah pertanyaan yang terus tumbuh. Mengapa gula Jawa yang dibuat dari nira yang sama bisa memiliki cita rasa yang berbeda? Ketika saya mendalami ilmu kimia, saya menemukan jawabannya dalam senyawa yang tersembunyi dalam tetes-tetes nira, glukosa dan sukrosa, dua molekul gula utama, menjadi dasar kemanisan alami nira. Tetapi, suhu pemanasanlah yang menentukan apakah rasa yang muncul lebih dominan manis, karamel, atau bahkan sedikit pahit akibat reaksi Maillard. Selain itu, keasaman nira yang dipengaruhi oleh fermentasi mikroba sebelum pemanasan juga dapat membentuk rasa yang unik. Bahkan, kayu bakar yang digunakan dalam proses pemasakan berkontribusi pada aroma khas melalui senyawa volatil yang terserap selama pemanasan. Namun, ada satu keajaiban yang paling memukau saya, kristalisasi. Saat nira dipanaskan dan air menguap, larutan gula menjadi jenuh, memaksa molekul-molekul glukosa untuk menyusun diri dalam pola teratur, hingga akhirnya membentuk gula padat. Kecepatan pendinginan, kadar air yang tersisa, dan bahkan sedikit perbedaan dalam teknik pengadukan dapat mengubah tekstur dan kualitas gula yang dihasilkan. Setiap pengrajin gula Jawa di Kebumen memiliki rahasia tersendiri dalam mengendalikan proses ini, menciptakan warisan rasa yang khas di setiap desa. Pemahaman ini tidak hanya memperkaya apresiasi saya terhadap budaya lokal, tetapi juga membentuk cara pandang saya sebagai calon pendidik kimia. Saya ingin membawa pengalaman ini ke dalam kelas, mengajak peserta didik untuk tidak hanya memahami reaksi kimia di atas kertas, tetapi juga merasakannya dalam kehidupan nyata. Saya ingin mereka melihat bahwa ilmu kimia tidak hanya tentang angka dan rumus, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan dapat membantu kita memahami dunia sekitar, termasuk sepotong kecil gula Jawa yang menyimpan begitu banyak cerita. Literasi yang saya bangun dari pengalaman ini bukan sekedar tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang mengamati, merasakan, dan bertanya. Saya ingin peserta didik saya memiliki rasa ingin tahu yang sama, bertanya mengapa, mencari jawaban, dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan. Seperti kristal-kristal glukosa yang teratur membentuk gula Jawa. Saya berharap wawasan mereka pun dapat tersusun menjadi pemahaman yang kokoh dan manis, hingga membawa mereka pada perjalanan literasi yang lebih luas dan bermakna.